Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Denny Supriyadi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tugas dari Ketua KPPS beserta anggota KPPS. Apa saja tugasnya dari KPPS 1 sampai 7 itu apa saja tugasnya kita bahas di sini. Nah, namun sebelum ke pembahasannya, silakan untuk kawan-kawan, sahabat semua dan para teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman sobat semua yang sudah mendaftar menjadi KPPS bahwasanya nanti teman-teman ini akan bertugas ya. Nah, sebelum bertugas alangkah baiknya teman-teman memahami dan mengetahui terlebih dahulu terkait tugas yang akan teman-teman lakukan. Dan kita di sini langsung ke pembahasan. Yang pertama di sini Ketua KPPS. Tugasnya yang pertama yaitu Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara. Kedua, memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih. 3. Memberikan penjelasan berulang tentang keberlangsungan rapat pemungutan suara dengan baik, teratur, dan aman. Dan juga jika ada pemilih yang sudah duduk di kursi antrian, tidak boleh keluar dari TPS sebelum mencoblos. 4. Harus hadir selama rapat pemungutan suara di TPS berlangsung. KPPS kedua, 1. Mengumpulkan dan mengatur surat suara yang akan diberikan kepada pemilih. 2. Memanggil pemilih yang sudah duduk antri, kemudian menerima surat suara pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih model A surat pindah memilih KPU, dan KTPL atau suket perekaman KTPL bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK. Sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. 3. Surat suara sebelum diberikan kepada pemilih harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Ketua KPPS. 4. Meminta pemilih untuk memeriksa keadaan surat suara sebelum dicoblos. Jika rusak atau tidak layak digunakan, langsung diganti. Menghimbau pemilih pada saat mencoblos, jangan sampai surat suara rusak atau salah coblos, surat suara terbatas. 5. Langsung kelompokkan terpisah untuk surat suara yang rusak atau tidak layak atau salah coblos, kemudian mencatat jumlahnya. 6. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya KPPS ketiga. 1. Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU, surat pindah memilih atau model A surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos. 2. Menghitung surat suara yang tidak digunakan, kemudian mencatat jumlahnya. 3. Tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya KPPS keempat. 1. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih. 2. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTPL atau suket perekaman KTPL beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU. Jika salah satu tidak ada, segera infokan ke PTPS atau saksi serta Ketua KPPS. 3. Memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL atau suket perekaman KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih. 4. Kita slide selanjutnya, yaitu apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kapko daftar pemilih. 5. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A surat pindah memilih KPU dengan KTPL atau suket perekaman KTPL dan memeriksa kesesuaian nama pemilih
dengan yang tercantum dalam salinan DPTB, serta memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih pindahan. 6. Apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTPL yang ditunjukkan oleh pemilih dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. KPPS kelima. 1. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A Kapko daftar pemilih. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. 2. Menuliskan semua data secara lengkap sesuai KTPL dan meminta pemilih menandatangani formulir model C daftar hadir DPK dan memfoto KTPL pemilih DPK dan langsung mengirimkan ke PPS dengan keterangan yang jelas. 3. Menuliskan semua data pemilih secara lengkap yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. 4. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan dengan membawa surat pemberitahuan memilih atau formulir model A daftar pemilih pindahan dan memberi info nomor sesuai daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. KPPS ke-6. Mengatur alur proses penerimaan surat suara dan alur proses pencoblosan secara teratur dengan berkoordinasi pada Ketua KPPS serta memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu atau di dalam TPS. Bisa menjadi pendamping pemilih juga untuk KPPS ke-6 ini. Selanjutnya KPPS ke-7 yaitu mengatur pemilih yang akan keluar TPS dengan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini, semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang kurang. Video ini hanya sebagai bahan sharing dan berbagi, semoga kita bisa belajar bersama dan juga bisa sama-sama untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Itu saja, terima kasih, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.